wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di sesi kali ini, sesi kedua ya, dari Ayah dan Bunda yang kompak. Bersama saya, Hani Umu Bakis, bersama Devi Abu Bakis. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Baik, kali ini kita akan membahas beberapa tips lanjutan dari sesi untuk menjadi ayah bunda yang kompak. Yang keempat adalah sepakat dengan peraturan di rumah. Mengenai peraturan di rumah, ini ada beberapa syarat yang harus kita terapkan. Karena kita adalah seorang muslim, maka peraturan di rumah harus sesuai dengan syariah Islam. Baik yang wajibnya, baik yang sunahnya, mubahnya, makruhnya, ataupun yang haramnya. Karena itu, janganlah kamu takut kepada manusia, tetapi takutlah kepadaku. Dan janganlah kamu menukar ayat-ayatku dengan harga yang sedikit. Barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan oleh Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir. Dari surah Al-Maidah ayat 44. Dan barang siapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Al-Maidah 45. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik. Al-Maidah ayat 47. Oke, jadi sesuai dengan perintah dari Allah dari surat Al-Maidah 44, 45 dan 47, kita sebagai seorang muslim harus menggunakan peraturan dari Allah, dari apa-apa yang telah diturunkan oleh Allah. Contohnya bagaimana di dalam rumah? Ya berarti peraturan yang kita terapkan di rumah harus sesuai dengan syariat Allah. Contohnya, ketika menerima tamu, ya kita harus menutup aurat walaupun di dalam rumah, apalagi keluar rumah, begitu kan? Anak-anak kita juga kita didik untuk dapat menutup aurat semenjak usia dini. Terus apa lagi contohnya? Contohnya sesuai syariat Islam, tadi deh ya, keluar rumah menutup aurat, jadi gitu. Makanan halal dan thayyiban. Ketika anak mengkonsumsi makanan, kita harus pastikan itu halal dan thayyib. Begitu contoh yang lain lagi, memisahkan tidur. Memisahkan tidur anak laki-laki dan anak perempuan itu ada batasannya ya, umur 7 tahun tidurnya harus dipisah ya, laki sama perempuan. Kalaupun laki-laki sama laki-laki tetap tidak boleh satu selimut. Nah, syarat yang kedua, kita harus konsisten dalam menerapkan aturan. Iya, contohnya gimana nih? Artinya konsisten seperti yang kita contohkan gitu kan, makanan yang harus halal ya harus halal terus gitu, jangan sampai sekali-sekali menyerempet yang tidak halal, nggak boleh. Atau tidak konsisten ketika menutup aurat, ini tidak boleh. Jadi anak-anak pun harus kita ajarkan untuk konsisten dengan peraturan-peraturan tersebut, terutama yang berkaitan dengan yang hukumnya wajib ataupun haram. Nah, kalau mubah bisa saja suatu saat kita merubah, tapi merubahnya tidak boleh sembarangan. Contoh. Oke, contohnya ketika peraturan itu terkait dengan misalnya uminya lagi ada di rumah, udah gitu hari hujan, anak-anak minta dong umi pengen mandi hujan gitu kan. Kondisinya saat itu banyak anak-anak memang sudah mandi ya, anak-anak sudah mandi sore, terus hujan turun, mereka minta sama uminya gelisah dong, anak-anaknya udah rapi gitu kan, udah segala macam. Mungkin uminya bilang saat itu, kali ini nggak mandi hujan dulu ya gitu, oke lah besok insya Allah gitu kan. Abinya pulang, pas abinya pulang, jeng tiba-tiba abinya bilang, ya udah mandi hujan aja sana. Anak-anak pandai tuh lihat situasi, dilihat uminya nggak dapet izin dari uminya, langsung Bi, boleh nggak mandi hujan di luar katanya. Terus tanpa ada ngaling-ngaling gitu, uminya langsung, ya udah mandi hujan aja di luar. Uminya gendok dong, udah
anak udah rapi, udah bersih gitu kan. Terus uminya sempat bilang juga kali ini nggak mandi hujan dulu karena kan udah anak-anak udah bersih, udah segala macam lah, dan banyak pertimbangan lah uminya kan. Nah ini harus dihindari gitu. Jadi ketika suami pulang, ayah ini harus melihat situasi. Ketika anak melobi dengan gayanya yang manis, itu harus dicek dulu. Paling tidak dia ketika anak bertanya, lihat sama istri gitu kan. Kayak mana nih gitu kan. Iya, lirik-lirikan dulu kan. Nah, kalau ternyata memang abinya bilang, memang abinya ingin membolehkan, sampaikan sama uminya, boleh lah nih, atau enggak komunikasi lah paling enggak sama istri. Nanti istrinya bisa sampaikan kan, oke lah karena kalian baik hati hari ini semuanya, bolehlah, tapi habis itu jelas lagi ya. Nah, gitu. Jadi jangan sampai Umi sudah bikin peraturan di rumah, Bunda sudah bikin peraturan di rumah, tiba-tiba ayah datang, jeng langsung rubah aja peraturan semua. Nah, ini tidak boleh terjadi di rumah. Gitu. Karena nanti anak akan lihat Uminya nanti ada kuasa ya. Sebelumnya Umi itu tidak ada kuasa gitu. Abinya saja yang berkuasa di rumah. Nah ini tidak boleh sampai terjadi. Timpang. Jadi harus ada komunikasi. Misalnya atau syarat tambahan, misalnya, yaudah boleh mandi hujan karena abinya nemenin misalnya. Nah, itu akan lebih menunjukkan ada komunikasi, ada kekuatan antara abi sama uminya. Gitu. Jadi bukan berebut kekuasaan, bukan satu lebih kuasa daripada yang lain. Gitu. Seperti itu. Selaras lah intinya ya, selaras. Kan jadi, kita pengen jadi suami istri yang ayah bunda yang kompak. Masya Allah. Siap. Oke, kita lanjut tips yang ke-5. Apa itu? Ayah dan bunda terlihat akur dan mesra di hadapan anak-anak. Nah, contohnya bisa dengan makan bersama. Ada riwayatnya kan, dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, saya biasa makan bubur bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis dari riwayat Bukhari. Dalam hadis lain diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW dan Aisyah minum dengan gelas dan piring yang sama. Nah ini sudah dicontohkan ya, ketika zamannya Rasul pun biasa makan bersama Aisyah, makan bubur, minum dan gelas sama piring yang sama. Nah, sudah contoh yang teladan banget ya buat kita untuk melakukan hal tersebut. Sama cucian ya? Cucian apa? Cucian piring. Oh gitu ya. Itu next ya. Oke, dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu berkata, bahwa Rasulullah SAW bersabda, dan sesungguhnya jika engkau memberikan nafkah, maka itu adalah sedekah hingga suapan nasi yang engkau suapkan ke dalam mulut istrimu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Coba gimana kurang mesranya contoh ditunjukkan oleh Rasul. Gitu. Sudah makan satu piring, suapin lagi. Ini kan luar biasa. Nah ini kalau dilihat anak kan kelihatannya gimana ya, cucut banget gitu. Cucut banget gitu. Terus ada juga istri menyisir rambut suami, Pak. Rambutnya yang mana? Yang ada punya rambutnya. Jadi Rasulullah mendekat kepada Aisyah dan ia ada di kamarnya lalu menyisir beliau. Padahal ia sedang haid. Hadis riwayat Muslim. Jadi ya ditunjukkan ya kedekatan, keintiman Rasul itu dengan Aisyah, istrinya menyisir rambutnya beliau, begitu rambutnya Rasulullah gitu. Berlaku untuk suami yang punya yang nggak punya rambut telus-telus aja ya. Insya Allah kalau orang tua terlihat ayah bunda terlihat mesra di depan anak-anak, itu terlihat akur gitu ya, anak juga akan nyaman untuk menjadikan kedua orang tuanya sebagai teladan. Tapi kalau orang tua di rumah terlihat selalu berantem, selalu cekcok, anak akhirnya pasti akan memihak. Sementara anak itu butuh kedua orang tuanya yang hadir di hadapan dia untuk menjadi teladan bagi dirinya gitu. Nggak bisa hanya salah satu. Kalaupun nanti ayah bunda memang ada berantem gitu ya, ada cekcok, jangan sampai terlihat oleh anak-anak. Jadi apalagi kalau bentak-bentakan ya, teriak-teriakan ada kan rumah tangga yang istilahnya lagi sampai memukul gitu, itu nggak boleh. Jadi kalaupun memang lagi berantem,
di hadapan anak tetap terlihat akur, istri tetap melayani suami dengan baik ketika pulang kerja, tetap mengambilkan minum misalnya. Nanti setelah anak tidur, ya, lanjutkanlah diskusinya di kamar dengan cara-cara yang beradab, bukan dengan bentak-bentakan, bukan dengan marah-marah gitu, ya diskusi dengan ya kalau ngomongnya mau tajam-tajam, mau tidak satu kasur gitu, jauh-jauhan, tapi jangan sampai terlihat oleh anak. Poin yang keenam, usahakan selalu jujur di antara pasangan. Dari Abdullah bin Mas'ud dari Nabi SAW bersabda, sesungguhnya kejujuran itu membawa pada kebaikan, dan kebaikan itu membawa pelakunya ke surga. Dan orang yang membiasakan dirinya serta berkata jujur, berkata benar, sehingga ia tercatat di sisi Allah sebagai orang yang benar. Sesungguhnya dusta itu membawa pada keburukan atau kemaksiatan, dan keburukan itu membawa ke neraka. Dan orang yang membiasakan dirinya berdusta sehingga ia tercatat di sisi Allah sebagai pendusta. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi di sini jelas ya, kejujuran itu membawa pelakunya ke surga, sehingga Allah catat sebagai orang yang benar. Sementara dusta yang membawa pada keburukan atau kemaksiatan sehingga membawa pelakunya menuju neraka. Masya Allah. Sementara tujuan hidup kita, visi hidup kita adalah, visi keluarga kita itu adalah masuk surga bareng-bareng. Contoh-contoh kita, contoh selalu jujur seperti apa? Ya, dia nggak bisa bohong. Kalau Umu Balkis memang tipikal yang nggak bisa bohong gitu ya, sulit gitu untuk membohong. Jadi kalau ada apa-apa itu pasti suami tahu gitu, pasti cerita karena istilahnya dari kecil memang diterapkan sama orang tua itu memang untuk cerita apa adanya. Jadi ya dengan pola asuh ketika kecil selalu jujur di orang tua. Kenapa Umu Balkis selalu jujur waktu sama masih kecil itu? Karena apapun yang dilakukan orang tua itu tidak marah, itu juga membentuk kepercayaan diri dari Umu, sehingga ketika sudah besar pun ketemu suami yang istilahnya nyaman dengan beliau. Jadi ya ketika ada sesuatu mau itu baik atau buruk itu biasanya Umu Balkis cerita aja gitu, ada kejadian apa, karena ya itu terbiasa untuk jujur. Jadi ya kita biasakan untuk mengkomunikasikan dengan baik dengan suami, berusaha jujur, karena di situ dia membentuk hubungan kita dengan pasangan itu kan layaknya hubungan dengan sahabat ya, saling sharing, saling berkomunikasi apa yang terjadi di sekitar kita, apa yang bikin kita nyaman. Yang penting berusaha untuk jujur pada pasangan sehingga bisa membentuk komunikasi yang baik, karena bagaimanapun kita itu harus nyaman dengan pasangan kita kan, gitu kan, biar bisa selaras gitu, menjalankan apa yang menjadi visi misi di keluarga kita. Intinya harus ada trust yang terbangun, saling percaya antara. Jadi gimana anak mau percaya sama orang tua kalau sesama ayah bunda saja sudah tidak saling percaya? Jadi tidak mungkin nanti anak akan bisa percaya sepenuhnya pada orang tua kalau ayah bundanya saling curiga gitu. Nah pada akhirnya juga nanti anak akan sulit untuk menjadikan orang tuanya sebagai teladan yang baik. Jadi gimana kita? Dari sekian untuk kali ini, masih ada sesi selanjutnya apa enggak nih? Insya Allah akan ada video-video lainnya terkait topik-topik yang lain juga, tetap dengan parenting ya, Mak Super. Bagi yang ingin nanya misalnya kan tips yang macam-macam tips, misalnya lepas ASI atau kan misalnya tips yang toilet training, boleh kita open mind aja, kita sharing apa yang terjadi di kehidupan keluarga kami.
Mana tahu ada yang bisa diambil ilmunya, berbagi ilmu walaupun sedikit. Sekian ya dari Silahkan kita ya. ditulis di komentar. Kalau video ini dirasa bermanfaat, silahkan di like dan di share ke teman-teman yang lain. Dan kita minta juga komentar-komentarnya. Sekian sharing dari kami kali ini. Bertemu kembali di video-video kami selanjutnya bersama Hani, Umu Balkis, beserta Devi Abu Balkis di Parenting Islami Mak Supak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.